Bayangkan tumpukan uang kertas di layar, warnanya pudar, lalu perlahan seperti terbakar tanpa api. Inilah metafora paling jujur tentang nasihat yang diwariskan turun-temurun, menabung adalah pangkal kaya. Kalimat itu terdengar bijak, terdengar aman, namun di era sekarang justru bisa menjadi perangkap paling halus. Banyak orang bekerja keras seumur hidup, disiplin menyimpan uang, tapi ketika usia bertambah, mereka sadar bahwa yang disimpan bukanlah kekayaan, melainkan waktu yang sudah membeku tanpa tumbuh. Di sekitar kita, rasa aman sering disamakan dengan angka saldo. Semakin besar angka di aplikasi bank, semakin tenang tidur di malam hari. Padahal jarang ada yang benar-benar menghitung apa yang terjadi di balik layar. Bunga tabungan yang kecil dipotong biaya administrasi bulanan, biaya kartu, biaya notifikasi, hingga membuat uang yang katanya disimpan aman justru menyusut pelan-pelan. Bahayanya bukan pada jumlahnya, tapi karena semua ini terasa normal dan tidak pernah terasa menyakitkan. Sekarang kenali musuh yang tidak pernah muncul di laporan rekening, inflasi. Ia tidak berisik, tidak mengirim notifikasi, tapi setiap hari mencuri daya beli kita. 20 tahun lalu, satu mangkok bakso bisa dibeli dengan uang receh. Hari ini harganya berkali lipat. Jika uangmu hanya diam di tabungan, angka memang tetap. Tetapi kemampuannya untuk membeli hidup perlahan sekarat. Inilah pencuri paling rajin yang bekerja 24 jam tanpa libur. Disinilah paradoks sosial muncul. Banyak pekerja hidup sangat hemat, jarang nongkrong, jarang liburan, menekan setiap pengeluaran kecil, namun tetap merasa jauh dari rumah pertama atau aset produktif. Bukan karena mereka malas, tetapi karena hemat tanpa strategi hanyalah menunda masalah. Mereka berlari di treadmill keuangan, bergerak, berkeringat, tapi tidak pernah benar-benar maju. Yang berubah hanya usia dan rasa lelah. Ironisnya, uang yang kita simpan dengan penuh kehati-hatian itu tidak pernah benar-benar diam. Bank memutarnya kembali, meminjamkannya ke sektor lain, membiayai bisnis, properti, dan instrumen yang imbal hasilnya jauh lebih besar. Sementara kita, sang pemilik uang, diberi imbalan berupa bunga tipis, potongan biaya, dan mungkin kalender di akhir tahun. Sistem ini legal, rapi, dan hampir tidak pernah dipertanyakan. Narasi ini bukan ajakan untuk berhenti menabung atau bersikap nekat. Justru sebaliknya, kita sedang mendefinisikan ulang makna menabung. Bukan sebagai kebiasaan menimbun uang mati, tetapi sebagai cara mengelola amunisi ekonomi. Kita tidak sedang melawan bank, tidak pula menggurui. Kita berdiri sejajar sebagai rekan berpikir, membongkar asumsi lama agar uang bekerja sesuai tujuan hidup, bukan sekadar terlihat aman. Sebelum melangkah lebih jauh, simpan satu kunci penting di kepala, kecepatan uang. Inilah variabel yang jarang diajarkan di sekolah, tapi menjadi rahasia umum di kalangan orang kaya. Mereka tidak terobsesi menabung dalam arti konvensional, mereka mengatur seberapa cepat uang bergerak, berputar, dan kembali dengan nilai lebih besar. Disinilah pintu menuju anatomi uang yang sesungguhnya mulai terbuka. Untuk memahami kenapa uang yang ditabung terasa makin lemah, kita perlu mundur sejenak ke sejarah. Tahun 1971, dunia meninggalkan standar emas. Sejak saat itu, uang tidak lagi dibatasi oleh cadangan fisik, melainkan oleh kebijakan dan kepercayaan. Artinya, uang kertas yang kita pegang hari ini bisa dicetak nyaris tanpa batas. Ketika suplai bertambah lebih cepat daripada nilai barang dan jasa, maka nilainya pasti turun. Ini bukan opini, ini mekanisme dasar. Setiap lembar uang yang diam perlahan kehilangan bobot maknanya. Sekarang lihat bagaimana realitas itu diterjemahkan ke kehidupan sehari-hari melalui indeks harga konsumen. Grafiknya selalu bergerak naik, harga beras, listrik, transportasi, pendidikan, kesehatan, bandingkan dengan grafik kenaikan gaji rata-rata yang cenderung datar dan lambat. Disinilah jurang itu tercipta. Bukan karena kita tidak bekerja cukup keras, tapi karena sistem bergerak lebih cepat dari kita. Menabung tanpa strategi berarti membiarkan diri kita berdiri diam sementara lantai di bawah kaki terus menurun. Bayangkan kamu memiliki 100 juta rupiah di tahun 2010. Saat itu uang tersebut bisa membeli sebuah mobil baru, bahkan masih ada sisa. Sekarang dengan nominal yang sama mungkin hanya cukup untuk uang muka atau bahkan kurang. Angkanya sama, tetapi ceritanya berbeda jauh. Inilah erosi daya beli. Uang tidak benar-benar hilang, tapi kemampuannya untuk mengubah hidup menyusut drastis tanpa terasa. Secara matematis ini bisa dijelaskan dengan sangat sederhana.
Hasil real bukan hanya soal bunga, ada inflasi, ada pajak, ada biaya. Ketika semua itu dijumlahkan dan lebih besar dari bunga tabungan, maka hasil akhirnya negatif. Artinya, kita sedang membayar untuk menyimpan uang. Ini terdengar absurd, tapi inilah realita yang jarang disadari karena tidak pernah ditampilkan secara eksplisit di laporan bulanan bank. Masalahnya diperparah oleh cara kerja otak manusia. Kita terjebak pada bias nominal. Angka yang bertambah memberi rasa aman, rasa pencapaian, padahal otak jarang menghitung apa arti angka itu di dunia nyata. Selama nominal naik, kita merasa menang meskipun nilai intrinsiknya merosot. Psikologi inilah yang membuat banyak orang merasa baik-baik saja sampai suatu hari sadar bahwa tujuan hidup terasa makin jauh. Dalam skala besar, sistem ini membentuk siklus yang berulang. Masyarakat diajarkan menabung dan menahan diri, sementara institusi besar memanfaatkan dana tersebut untuk membeli aset yang terus naik nilainya. Rumah, lahan, saham, bisnis, aset ini mengalami apresiasi, sementara penabung hanya menjadi penyedia likuiditas. Tanpa sadar, kita ikut menjaga roda sistem berputar, tapi tidak ikut menikmati percepatannya. Dari semua penjelasan ini, satu kesimpulan logis muncul. Menabung di bank tradisional bukan strategi membangun kekayaan, melainkan bentuk asuransi agar kerugian daya beli tidak terasa terlalu menyakitkan. Ia berguna untuk stabilitas jangka pendek, tapi berbahaya jika dijadikan satu-satunya rencana hidup. Jika tujuan kita adalah masa depan yang lebih kuat, maka logika lama ini perlu diganti, bukan ditambal. Sekarang kita uji semua logika tadi lewat simulasi paling sederhana. Kenalkan Budi, ia pekerja disiplin, setiap bulan menyisihkan 2 juta rupiah ke rekening tabungan biasa. Tidak pernah telat, tidak pernah tergoda. Budi bangga karena merasa aman, tidak punya hutang, dan yakin uangnya tidak akan hilang. Risiko baginya adalah musuh utama. Yang penting uang tersimpan rapi dan bisa dilihat kapan saja. Inilah potret ideal penabung versi lama. Di sisi lain ada Andi, nominal yang disisihkan sama persis 2 juta rupiah setiap bulan. Bedanya, Andi tidak menaruh semuanya di tabungan. Ia membagi uangnya ke sesuatu yang kita sebut growth lab, instrumen yang berpotensi tumbuh. Andi tidak kebal takut, ia paham risiko naik turun. Tapi ada satu ketakutan yang lebih besar, uangnya mati dimakan inflasi. Baginya, diam justru lebih berbahaya daripada bergerak. 5 tahun berlalu, layar dibelah 2, saldo Budi terlihat stabil, rapi, dan menenangkan. Garisnya lurus, tidak banyak drama, sementara grafik Andi naik turun kadang membuat degup jantung. Di fase ini, metode Budi tampak lebih nyaman dan rasional. Banyak orang akan berkata, lihat, menabung itu paling masuk akal. Padahal yang sedang kita lihat hanyalah ilusi kenyamanan jangka pendek. Masuk tahun ke-10, sesuatu mulai berubah. Garis Andi mulai melengkung ke atas. Efek bunga berbunga mulai terasa. Setiap kenaikan kecil menumpuk di atas kenaikan sebelumnya. Sementara itu, Budi mulai gelisah. Harga rumah yang ia incar naik jauh lebih cepat dari tabungannya. Secara nominal ia lebih kaya, tapi secara kemampuan membeli ia tertinggal. Di titik ini, waktu mulai memilih pihaknya sendiri. 20 tahun kemudian, kontrasnya tak bisa disembunyikan. Budi memiliki tumpukan uang tunai yang terlihat besar, tapi jika dihitung hanya cukup untuk bertahan beberapa tahun tanpa bekerja. Andi memiliki aset yang terus menghasilkan, bukan sekadar saldo, tapi sistem, pohon uang yang berbuah rutin. Satu hidup dengan kekhawatiran uang akan habis, satu lagi hidup dengan arus kas yang terus mengalir. Sekarang masukkan satu variabel yang sering dihindari, krisis. Di tengah perjalanan, terjadi guncangan ekonomi. Budi terpaksa menarik tabungannya untuk bertahan hidup. Setiap penarikan mempercepat kehabisan. Andi justru berada di posisi berbeda. Ia punya dana cadangan dan aset yang sedang murah. Bukan karena ia lebih pintar, tapi karena ia menyiapkan sistem untuk kondisi terburuk. Pelajaran dari simulasi ini sederhana tapi tajam. Ini bukan soal siapa yang paling rajin menabung, tapi siapa yang membangun mesin. Budi adalah gudang penimbun, Andi adalah perancang sistem. Yang satu mengandalkan jumlah, yang lain mengandalkan proses. Kekayaan sejati bukan tentang berapa banyak uang yang kamu simpan, tapi apakah uang itu bisa bekerja tanpa kehadiranmu.
Untuk membangun mesin yang bekerja konsisten, kita perlu berbicara teknis. Salah satu fondasinya adalah pembagian aset. Strategi yang sering digunakan adalah pendekatan inti dan satelit. Bagian inti berfungsi menjaga stabilitas, seperti obligasi atau emas, sementara satelit bertugas mengejar pertumbuhan, seperti saham atau bisnis. Kombinasi ini bukan soal mencari untung cepat, tapi menciptakan keseimbangan agar inflasi tidak menang tanpa perlawanan. Di dalam mesin ini ada satu kekuatan yang sering diremehkan, compounding. Secara matematis, hasil akhir tidak tumbuh lurus, tapi eksponensial. Yang membuatnya bekerja bukan hanya modal awal, melainkan waktu dan konsistensi. Kenaikan kecil yang dibiarkan bekerja lama akan mengalahkan setoran besar yang datang terlambat. Kurva ini terlihat membosankan di awal, tapi menjadi brutal bagi mereka yang terlambat masuk. Agar mesin ini sehat, kita perlu memahami bagaimana aset menghasilkan. Dividen bukan sekadar angka tambahan, tapi sinyal kesehatan. Rasio pembagian laba memberi gambaran apakah sebuah perusahaan mampu berbagi keuntungan tanpa mengorbankan pertumbuhan. Di sisi lain, ada potensi kenaikan harga yang mencerminkan ekspektasi masa depan. Ketika dua hal ini selaras, aset tidak hanya tumbuh, tapi juga memberi aliran kas. Banyak orang lupa bahwa pajak adalah musuh senyap yang sama berbahayanya dengan inflasi. Bunga tabungan dikenakan pajak final, dipotong langsung sebelum kita menyadari dampaknya. Instrumen lain memiliki perlakuan berbeda, ada yang lebih efisien secara pajak. Mengabaikan ini berarti membiarkan sebagian hasil kerja uang kita menguap perlahan tanpa perlawanan. Optimalisasi pajak bukan trik curang, tapi bagian dari desain sistem. Ketika bicara aset real, properti sering dianggap jalan utama. Namun kepemilikan fisik menuntut modal besar, perawatan, dan likuiditas rendah. Alternatifnya adalah kepemilikan berbasis efek yang memungkinkan partisipasi dengan modal lebih kecil dan fleksibel. Intinya bukan memilih mana yang lebih bergengsi, tapi mana yang lebih sesuai dengan kapasitas dan tujuan. Aset yang baik adalah yang bisa dikelola, bukan yang membebani. Semua pertumbuhan harus dibarengi manajemen risiko. Tanpa itu, mesin bisa rusak dalam satu kesalahan. Konsep rasio risiko dan imbal hasil membantu kita menentukan kapan masuk dan kapan keluar. Batas kerugian bukan tanda kelemahan, tapi pagar pengaman. Edukasi ini penting agar penonton tidak terjebak janji manis keuntungan tetap yang sering berujung bencana. Jika semua potongan ini disusun, akan terlihat aliran yang jelas. Uang masuk dari penghasilan, dipisahkan untuk darurat, dilindungi asuransi dasar, lalu diarahkan ke investasi dengan profil risiko yang terukur. Keuntungan tidak dihabiskan, tapi diputar kembali. Inilah peta kerja mesin kekayaan, bukan rumit tapi disiplin, bukan spekulasi tapi sistematis. Ada satu kalimat yang sering terdengar ekstrem, uang tunai itu sampah. Kedengarannya kasar, bahkan menyinggung. Tapi jika dipahami dengan benar, maksudnya bukan merendahkan uang, melainkan memperingatkan bahaya menyimpan terlalu banyak dalam bentuk yang tidak produktif. Ketika ekonomi bergerak tidak menentu, memegang uang tunai dalam jumlah besar sebenarnya adalah bentuk taruhan besar terhadap nilai mata uang itu sendiri. Dan sejarah menunjukkan, taruhan ini sering kalah diam-diam. Menabung berlebihan juga punya sisi gelap yang jarang dibahas. Hidup menjadi terlalu ketat, kesehatan dikorbankan, ilmu tidak dibeli, kesempatan dilewatkan. Hemat yang ekstrem sering terlihat mulia, padahal bisa menjadi bentuk penundaan hidup. Menginvestasikan uang ke diri sendiri, ke kemampuan berpikir, ke keterampilan, seringkali memberi imbal hasil yang jauh melampaui angka di rekening. Sayangnya, ini tidak pernah muncul di laporan bank. Bahkan dana darurat pun sering disalahpahami. Banyak orang menyimpannya di rekening yang sama, bercampur dengan uang sehari-hari, padahal esensinya bukan sekadar liquid, tapi juga efisien. Ada instrumen yang tetap mudah dicairkan namun memberi imbal hasil lebih baik daripada tabungan biasa. Dengan pemisahan ini, dana darurat tetap hidup tanpa kehilangan fungsinya sebagai penyangga saat badai datang. Mitos lain yang perlu dibongkar adalah gagasan investasi 100% aman. Setiap pilihan punya risiko, termasuk pilihan untuk tidak melakukan apa-apa. Tidak mengambil risiko terukur sama sekali justru membuka pintu pada risiko yang lebih besar, yaitu tertinggal. Keamanan sejati bukan terletak pada produk, tapi pada pemahaman dan pengelolaan. Yang berbahaya bukan fluktuasi, tapi ketidaktahuan.
Pandangan tentang hutang juga sering hitam putih. Semua hutang dianggap buruk, padahal tidak semuanya sama. Hutang konsumtif menggerogoti masa depan, sementara hutang produktif bisa menjadi alat percepatan. Para pemain besar menggunakan leverage untuk membeli aset yang menghasilkan, bukan untuk memuaskan gaya hidup. Masalahnya bukan pada hutangnya, tapi pada apa yang dihasilkan oleh hutang tersebut. Perangkap lain muncul dari ilusi kemewahan. Mobil mahal, barang bermerek, liburan mewah sering dijadikan tanda kaya. Padahal di baliknya banyak yang rapuh secara finansial. Sementara itu, mereka yang benar-benar mapan justru terlihat biasa saja, sibuk menumpuk aset yang tidak terlihat oleh mata tetangga. Kekayaan sejati jarang berisik, ia bekerja dalam diam. Semua ini bermuara pada satu kesadaran. Stabilitas yang kita bayangkan seringkali hanya ilusi. Gaji tetap dan tabungan tetap tidak menjamin masa depan di dunia yang terus berubah. Yang benar-benar stabil adalah kemampuan beradaptasi, membaca risiko, dan mengelola aset. Saat kita melepaskan ilusi lama ini, kita mulai melihat uang bukan sebagai tujuan, tapi sebagai alat yang harus diarahkan dengan sadar. Langkah pertama dimulai dari keberanian melihat kenyataan. Malam ini juga, buka mutasi rekening 3 bulan terakhir. Jangan menghakimi, cukup amati. Di sana biasanya tersembunyi kebocoran halus, langganan yang lupa dibatalkan, biaya kecil yang berulang, pengeluaran impulsif yang terasa sepele. Tujuannya bukan menyiksa diri, tapi merebut kembali kendali. Setiap rupiah yang bocor adalah tentara yang kabur dari barisan tanpa perintah. Setelah itu bangun benteng dasar. Dana darurat bukan pajangan, tapi sistem proteksi. Idealnya setara 3-6 bulan pengeluaran rutin. Yang sering keliru, dana ini diletakkan di rekening utama, bercampur dengan uang harian. Pisahkan secara psikologis dan fungsional. Gunakan instrumen yang relatif stabil dan mudah dicairkan agar uang ini tetap bernapas, bukan sekadar tidur menunggu krisis. Langkah berikutnya adalah otomatisasi. Jangan menunggu sisa uang untuk berinvestasi, karena sisa hampir selalu habis. Atur agar begitu gaji masuk, sebagian langsung bergerak ke pos investasi. Ini bukan soal disiplin keras, tapi desain sistem. Dengan otomatisasi, kamu menghilangkan perdebatan batin setiap bulan dan menggantinya dengan kebiasaan yang bekerja diam-diam. Bagi yang baru memulai, kesederhanaan lebih penting daripada kecanggihan. Mulailah dengan alokasi dasar. Sebagian besar diarahkan ke instrumen pertumbuhan yang terdiversifikasi, sebagian ke instrumen stabil, dan sisanya ke aset berisiko tinggi atau hobi yang bisa menghasilkan. Pembagian ini bukan aturan baku, tapi titik awal agar uang tidak menumpuk di satu tempat dan terpapar satu jenis risiko saja. Di luar instrumen keuangan ada satu pos yang sering diabaikan, pengembangan diri. Sisihkan sebagian dana untuk buku, kursus, pelatihan, atau sertifikasi. Peningkatan keterampilan langsung memengaruhi pendapatan aktif. Ini adalah investasi yang paling dekat dengan kendali kita. Ketika nilai diri naik, peluang ikut naik. Banyak orang miskin aset bukan karena kurang menabung, tapi karena berhenti belajar. Setahun sekali, berhenti sejenak dan evaluasi. Lihat kembali alokasi aset. Jika satu aset tumbuh terlalu besar, jangan ragu menyesuaikan. Menjual sebagian bukan pengkhianatan, tapi penyeimbangan. Inilah cara membeli saat murah dan menjual saat mahal tanpa emosi. Rebalancing menjaga mesin tetap seimbang dan mencegah euforia atau ketakutan mengambil alih keputusan. Terakhir, ubah cara mengukur kemajuan. Jangan hanya melihat saldo bank. Catat kekayaan bersih secara berkala, aset dikurangi kewajiban. Dengan cara ini, kamu melihat gambaran utuh, bukan potongan kecil yang menipu. Perubahan mungkin terasa lambat, tapi terlihat nyata. Saat angka kekayaan bersih bergerak naik, kamu tahu bahwa sistemnya bekerja, bahkan ketika hidup terasa biasa saja. Jika semua potongan ini dirangkai, kita sampai pada satu pemahaman besar, uang sejatinya adalah representasi energi dan waktu kita. Setiap jam kerja, setiap pikiran, setiap tenaga yang dikeluarkan, disimpan dalam bentuk angka. Menabung saja berarti membiarkan energi itu mengendap dan perlahan menguap. Ketika uang dikelola dan diputar, energi itu berubah bentuk, bekerja di tempat lain dan kembali membawa nilai yang lebih besar. Tujuan dari semua pembahasan ini bukan untuk membuat kita serakah atau terobsesi pada angka.
Kekayaan bukan soal pamer atau menumpuk hingga akhir hayat. Intinya adalah kebebasan untuk memilih, untuk mengatakan tidak, untuk menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai tanpa rasa cemas. Uang hanyalah alat untuk membeli kembali waktu yang sebelumnya kita jual murah. Mengandalkan tabungan saja adalah tiket tercepat untuk terjebak dalam perlombaan tanpa garis akhir. Kita terus berlari, terus bekerja, tapi jarak dengan kebebasan tidak pernah berkurang. Investasi mengubah arah permainan. Ia membangun jembatan dari kerja keras menuju pilihan hidup. Bukan jalan pintas, tapi jalan keluar yang rasional bagi mereka yang mau belajar. Kita semua berada di sistem ekonomi yang sama. Tidak ada yang benar-benar di luar permainan ini. Mengeluh tidak mengubah aturan, tapi memahami aturan memberi peluang untuk menang. Dengan berkata kita, bukan kamu atau mereka, kita mengakui bahwa proses ini inklusif. Setiap orang bisa belajar, setiap orang bisa memperbaiki posisi selama mau melihat kenyataan dan bertindak sadar. Inilah satu kalimat yang perlu disimpan baik-baik, uang adalah pelayan yang baik, tapi tuan yang sangat kejam. Jika kita terus bekerja untuk uang yang nilainya menyusut, kita sedang menyerahkan kendali hidup. Sebaliknya, ketika uang dipaksa bekerja untuk kita, relasinya berubah. Kita yang memimpin, bukan dikejar. Inilah inti dari cara berpikir yang ingin kita bangun. Sebelum video ini berakhir, jangan hanya tekan tombol suka lalu pergi. Berhenti sejenak dan jujur pada diri sendiri. Dari semua instrumen yang tadi dibahas, mana yang paling membuatmu takut? Dan kenapa? Ketakutan itu bukan musuh, tapi petunjuk. Tulis di kolom komentar agar kita bisa membedahnya bersama dan mengubahnya menjadi pemahaman. Bayangkan kembali dua sosok di awal cerita. Satu telah menua dengan kecemasan, satu lagi menua dengan ketenangan. Bukan karena nasib, tapi karena pilihan. Layar perlahan gelap, menyisakan satu pesan, ilmu keuangan bukan hak segelintir orang. Ia milik semua yang mau belajar. Inilah komitmen untuk membuka akses dan membagikannya seluas mungkin.